Randall sedang asyik menangkap ikan. Tepat pada saat itu, klakson mobil dinyalakan dari dermaga tepi sungai. Randall mendongak dan melihat seorang wanita cantik, menawan, dan menggoda melangkah turun dari mobil. Dengan setelan profesional hitam, wanita itu tampak seksi dan luar biasa. Itu adalah Emily yang bergegas datang dari kota. Randall melihat sosok yang jauh di sungai. Emily memanggil dengan ragu-ragu. Randall melambai kembali, mendorong kapal nelayan yang rusak itu, dan berenang ke dermaga. Setelah tiba di darat, Randall naik ke haluan dan menatap Emily. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Nona Shelton, kamu bos besar sebuah hotel bintang 5. Bukankah kamu punya bawahan? Bukankah kulitmu akan gosong berjemur di bawah terik matahari ini?" Emily menjawab, "Aku tidak punya pilihan lain." Wanita itu menambahkan dengan senyum tak berdaya, "Hotel baru saja dibuka. Banyak personil belum dilengkapi sumber daya untuk mencapai posisi yang ditentukan. Hari ini mereka sudah diatur untuk pergi keluar. Jadi aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Namun, aku tidak menyangka kamu akan menangkap begitu banyak hasil laut terbaik. Jadi sudah sepantasnya aku datang sendiri kemari. Ayo, bawa aku naik ke perahu. Aku tidak sabar." Emily melepas sandal hak tingginya dan menaiki perahu dengan kaki telanjang. Dia tampak gembira seperti anak kecil. Randall melihat ini, lalu dengan cepat berdiri untuk mengulurkan tangan untuk menjemputnya. Randall berkata, "Hati-hati, kapal ini tidak stabil." Mendengar kata-kata Randall, tanpa sadar Emily menyerahkan tangannya ke tangan Randall. Sentuhan dingin yang lembut itu membuat jantung Randall berdebar. Randall mau tak mau berhayal. Begitu Emily mendapat pijakan kokoh, dia melihat kabin yang penuh itu. Dia langsung berteriak kaget. "Astaga, bagaimana mungkin kamu menangkap begitu banyak ikan? Ikan karper krusial liar itu sungguh besar, lalu ada ikan punggung duri." Emily tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke kabin. Dia berkata, "Ikan mas merah besar. Itu ikan mas merah besar. Itu ikan mas merah murni." Astaga, Randall, katakan padaku, bagaimana kamu bisa menangkap ikan mas merah liar yang begitu besar? Kamu memberiku terlalu banyak kejutan. Terlalu indah. Aku menyukainya. Kamu harus menjual ikan mas merah besar ini kepadaku." Melihat Emily begitu bahagia, Randall tersipu malu. Dia berpura-pura menghela napas dan berkata, "Hanya ada kamu di kapalku. Pilihan apa lagi yang aku punya?" Emily buru-buru menyatakan kedaulatan dan berkata, "Tidak, kamu tidak punya pilihan lain." Namun, Emily segera menyadari sesuatu. Dia segera melirik Randall dengan genit. Dia berkata, "Apa maksudmu dengan perkataan aku ada di kapalmu? Apa yang kamu pikirkan? Kalian laki-laki semuanya memang jahat." Randall menjawab, "Apakah aku salah? Ini perahuku." Randall berpura-pura polos dan Emily meliriknya dengan genit lagi. Emily berkata, "Baiklah, berhenti berlagak polos. Mari bicarakan bisnis." Mendengar hal ini, Randall menjadi serius. Emily berkata, "Aku akan memberimu 150 juta rupiah untuk ikan mas merah itu. Bagaimana menurutmu?" Randall terkejut mendengar tawaran ini. Dia bertanya dengan kaget, "Berapa banyak?" Emily berkata, 150 juta rupiah. Tentu saja, ini hanya biaya sementara di hotelku. Ikan ini sangat langka, jadi sayang jika dimakan. Jika ada orang kaya yang menyukai ikan ini di hotel, aku akan memberimu selisih harga yang relatif masuk akal." Randall menjawab, 150 juta rupiah. Astaga, hanya harga sementara. Randall berpikir, ternyata kemiskinan yang membatasi imajinasiku. Dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan 2 ikan mas keemasan itu? Berapa harga mereka?" Tampaknya Randall menjadi agak serakah. Mendengar pertanyaan Randall, dengan enggan Emily melepaskan matanya dari ikan mas merah itu dan melihat ikan mas emas sepanjang kaki. Namun, setelah dilihat sekilas, wanita itu kehilangan minat. Kemudian matanya kembali tertuju pada ikan mas merah itu dan dia dengan santai berkata, "Demi ikan mas merah itu, aku akan memberimu 1.200.000 rupiah untuk 2 ikan mas keemasan itu." Randall berseru, "Berapa?"
1.200.000 rupiah. Ada perasaan tidak adil yang besar di hati Randall. Mereka semua ikan, tetapi mereka memiliki nasib yang berbeda. Melihat Randall agak kaget, Emily berkata sambil tersenyum. Harganya tidak rendah. Jika bukan ikan liar, nilai ikan itu tidak akan lebih dari 700.000 rupiah. Adapun ikan punggung duri itu, tidak mudah menemukan yang sebesar itu. Aku akan memberimu 13,5 juta rupiah. Nilai ikan karper krusia liar juga sangat tinggi. Tidak mudah untuk melihat ikan karper krusia besar seperti itu. Aku akan memberikan 3.400.000 rupiah untuk 3 ekor karper krusia itu. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Randall menjawab, "Oke." Randall mengangguk berulang-ulang dan dengan cepat memperbaiki jalan pikirannya. Emily juga mengamatinya diam-diam dan menemukan bahwa Randall tidak memikirkan uang. Pria itu tidak menunjukkan ketidakpuasan, keluhan, atau emosi lainnya. Hal itu membuat Emily kembali mengagumi Randall. Lalu ada kumpulan hasil tangkapan nyata itu. Remis porselen sebesar baskom itu segera membuka cangkangnya setelah dicelupkan ke dalam air ajaib oleh Randall. Remis warna-warni itu begitu menawan membuat Emily tak bisa mengalihkan tatapannya. Remis ini sangat menawan. Emily tenggelam dalam keindahan remis itu. Setelah sekian lama, Emily kembali sadar. Dia melihat Randall sedang menatapnya sambil tersenyum. Emily langsung tersipu malu. Wanita itu berkata, "Maaf, remis ini membuka cangkangnya. Sungguh indah." Aku kehilangan fokus untuk sejenak. 250 juta rupiah. Aku akan mengambil remis ini. Ini juga merupakan harga sementara. Bagaimana menurutmu? Emily menatap Randall dengan antusias. Randall menjawab, "Oke." Belajar dari penawaran ikan mas merah besar tadi, Randall sangat tenang kali ini. Lalu, pertama kali Randall melihat remis ini meludah air, dia tahu remis ini bermutu tinggi. 250 juta rupiah bukanlah harga maksimal. Jika ada orang yang menyukainya, selama sensasi akan remis ini bagus, 2,5 miliar rupiah hanya harga minimal, apalagi hanya 250 juta rupiah. Suatu benda itu akan jadi berharga ketika benda itu langka. Adapun sisa remis yang lain, bentuknya jauh lebih kecil. 2 lusin remis ini hanya terjual pada harga sekitar 4,5 juta rupiah secara total. Sisa ikan lele, ikan cuk, dan sebagainya di kabin juga terjual seharga 27 juta rupiah. Dari segi harga, Emily masih cukup adil. Harganya bahkan sedikit tinggi. Akhirnya, tibalah giliran kepiting di bagian kabin lain. Tangkapan terbesar hari ini. Namun, ada terlalu banyak kepiting. Emily langsung menelepon resepsionis hotel dan memanggil beberapa orang yang telah diutus keluar untuk membantu. Setengah jam kemudian, 2 truk pickup besar datang dengan tangki dan generator oksigen. 2 orang pria dan 2 orang wanita keluar dari mobil. Nona Shelton. Keempat orang itu tiba di tepi sungai. Mereka menyapa Emily dengan hormat. Emily berdiri dan berkata, "Baiklah, kalian berdua pindahkan remis dan ikan dari perahu ke mobil. Biarkan ikan mas merah besar dan kerang itu. Jangan sentuh mereka. Lena, Jin, kalian berdua hitung kepiting ini." Yang satu menimbangnya dan yang lainnya mencatatnya. Keempat orang itu berkata, "Baik, Nona Shelton." Keempatnya langsung menaiki kapal. Ketika mereka naik ke kapal, mereka benar-benar cemburu. Ikan mas merah besar dan remis besar itu adalah barang langka, sehingga mereka tidak dapat mengukur nilainya. Namun mereka tahu berapa nilai kepiting liar. Secara khusus, ukuran kepiting-kepiting itu besar. Yang terkecil sekitar 300 gram. Mereka dijual per ekor di pasar. Seekor kepiting jantan seberat 300 gram dijual seharga 2 juta rupiah. Seekor kepiting betina 250 gram dijual seharga 2.200.000 rupiah. Seekor kepiting betina 300 gram dijual seharga 2.700.000 rupiah. Ada banyak kepiting dengan berat 350 gram, 400 gram, dan 450 gram. Untuk setiap 50 gram, harganya 2 kali lipat. Perkiraan kasar, kepiting ini setidaknya dijual seharga puluhan juta rupiah. Sungguh nasib yang sangat berbeda. Akhirnya,
Bobot semua kepiting sudah dihitung. Kepiting jantan terbesar seberat 500 gram. Emily menawarkan harga di tempat. 27 juta rupiah. Ada 7 ekor kepiting betina seberat 450 gram. 160 juta rupiah. Ada 18 kepiting jantan dengan berat dari 450 hingga 470 gram. 195 juta rupiah. Sekitar 11 juta rupiah masing-masing. Ada 42 kepiting jantan dengan berat dari 400 hingga 420 gram. 265 juta rupiah. Sekitar 6.300.000 rupiah masing-masing. Ada 56 kepiting jantan dengan berat dari 350 hingga 470 gram. 150 juta rupiah. Sekitar 2.700.000 rupiah masing-masing. Ada juga beberapa kepiting betina dengan bobot bervariasi, berjumlah sekitar 80 juta rupiah. Artinya kepiting saja terjual seharga sekitar 700 juta rupiah. Jika sekitar 400 juta rupiah dari penjualan ikan dan remis ditambahkan, totalnya adalah 1 miliar 100 juta rupiah. 1 miliar 100 juta rupiah. Ketika Randall menerima begitu banyak uang di ponselnya, benaknya kosong. Sejak lulus hingga terjun ke masyarakat, dia telah berjuang di kota Magen selama 7 tahun. Dalam 7 tahun terakhir, setelah membayar biaya sewa, air, makanan, dan pakaian, tak banyak uang yang tersisa untuk ditabung. Uang yang sudah ditabung hanya sebagian kecil dari uang yang diperolehnya hari ini. Di kota Magen, dia bahkan tidak bisa membeli toilet. Namun sekarang, dia menghabiskan kurang dari 2 jam di dalam air dan mencari lebih dari 1 miliar 200 juta rupiah. Perasaan ini luar biasa. Ini membuatnya menantikan perjalanannya ke kota Magen dalam beberapa hari. Dia bahkan ingin menelepon partner pencabutannya. Bab 10. Menjernihkan kolam. Untungnya, logika menang melawan dorongan hati. Setelah Emily membawa orang-orang pergi, Randall juga menenangkan diri dan duduk di dermaga dan berpikir dalam diam. Sekarang dia bisa mendapatkan beberapa miliar per hari, yang memang secara mengejutkan sangat cepat. Hal ini tidak membutakan Randall dan pikirannya, bahkan lebih jernih. Dia tahu kalau seorang pria polos akan berubah menjadi bergelimang dosa jika memiliki emas. Dia bisa menghasilkan uang secepat itu beberapa kali. Namun, orang akan curiga dan ingin mengintip jika dia melanjutkannya. Namun, Randall memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tidak takut pada siapapun. Dia masih memiliki kerabat dan teman. Jika dia tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya dia harus memikirkan mereka. Oleh karena itu, dia butuh identitas untuk menyembunyikan dirinya. Randall sudah memikirkannya, dan dia sangat cocok dengan aquaculture. Dengan melakukan itu, dia bisa memaksimalkan kemampuan inti naga bersisi. Randall sudah memutuskan untuk menjalankan aquaculture di kolam besar di belakang rumah besar. Kolam besar ini pertama kali digunakan oleh keluarga mereka untuk mencampur lumpur dan kemudian membangun rumah dengan lumpur tersebut. Setelah 3 generasi, lumpur itu digali menjadi kolam. Awalnya, para leluhur keluarga memancing ikan untuk dijual, dan ikan yang tidak terjual tetap dipelihara di dalam kolam. Namun karena memburuknya lingkungan kolam dan kebijakan larangan menangkap ikan, kolam itu ditinggalkan dan berubah menjadi kolam air bau. Ini bukan masalah bagi Randall. Naga bersisik bisa menghasilkan dan mengatur air. Randall sudah mencoba kemampuan memurnikan kualitas air di kapal nelayan. Efeknya luar biasa dan terjadi saat itu juga. Saat ini, satu-satunya masalah yang tidak pasti bagi Randall adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan kolam ikan dengan luas 3 hektar. Memikirkan ide ini, dia segera berdiri dan pulang, kemudian langsung menuju belakang ruang utama. Ada kolam persegi besar yang dikelilingi pagar. Beberapa pohon dedalu besar ditanam di tepi kolam. Bayang-bayangnya sedikit bergoyang. Beberapa lahan sempit sudah diambil alih oleh paman yang tinggal di dekat rumah, lalu ditanami mentimun dan tomat, yang saat ini sudah berbuah sehingga aroma rumput dan buah-buahan bercampur di sekitarnya. Randall mengambil mentimun dan menyekanya dengan tangan. Sambil memakannya, dia berjalan menuju kolam. Di kolam besar, karat berwarna hijau ada di berbagai tempat, dan bau menyengat dari saluran yang bau membuat orang merasa mual. Kolamnya bau. Randall menggeleng.
Niatnya memakan mentimun hilang seketika. Dia berjalan masuk ke kolam. Setiap satu langkah, air di kolam naik satu tingkat secara otomatis. Dia berjalan ke tengah kolam, lalu berdiri di dalamnya. Kemudian napas misterius mengalir keluar dari mulutnya dan menyatu dengan air. Tak lama kemudian, pusaran air dengan diameter 1 meter muncul di kaki Randall dan mengembang dengan sangat cepat. 2 meter, 3 meter, 4 meter. Tidak butuh waktu lama untuk mengembang menjadi 5 meter. Namun, kali ini berbeda. Randall berinisiatif mengaktifkan inti naga bersisik dan napasnya terus mengalir, masuk dan menyatu dalam air. Dalam waktu singkat, napasnya menyebar ke setengah kolam. Dengan penyebaran napas ini, cakupan pengendalian Randall juga naik bersamaan dan setengah kolam sudah dikendalikannya. Karat bernoda hijau juga dengan cepat dijernihkan dan kolam itu menjadi bening bagaikan kaca yang baru saja dibersihkan. Dalam beberapa menit, kolam seluas 3 hektare telah dijernihkan sepenuhnya oleh Randall. Kualitas air yang tadinya hijau berbau telah berubah menjadi segar dan manis dengan aura melimpah. Seluruh bagian kolam sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Randall. Ayo! Saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke ladang sayuran, selajur air keluar dari kolam dan mengguyur parit sayuran. Randall tertawa senang. Tangannya berulang kali bergerak, aliran air layaknya air mancur yang mengalir deras keluar dari kolam. 3 kesatuan pneuma. Lalu dia mengulurkan tangan dan menangkapnya. Air berkumpul dan berubah menjadi polo air besar. Kemudian, dia melancarkan satu lemparan dan polo air itu meledak di udara. Telapak tangan naga, tinju beku, bom kura-kura. Randall bermain seperti anak kecil dan bersenang-senang. Dia bermain-main untuk waktu yang lama sebelum berhenti dan pergi menyusuri sungai lagi tanpa banyak bicara. Kali ini, dia sudah punya persiapan yang sangat matang. Dia berencana untuk berkemas dan mengambil semua kepiting yang beratnya lebih dari 100 gram di sungai dan memeliharanya di kolam miliknya. Dia ingin tahu apakah membiarkan kepiting dengan air ajaib bisa membuat kepiting tumbuh lebih cepat dan rasanya menjadi lebih lezat. Hal ini juga menguntungkan bagi rencana berikutnya. Namun, Randall tidak tahu kalau terjadi sesuatu di sekitar kolam setelah kepergiannya. Di ladang sayur itu, cabang berlekuk-lekuk serta daun mentimun dan tomat yang layu karena sinar matahari mulai meregang perlahan setelah disiram oleh air ajaib. Terutama dedaunan hampir layu dan menguning. Dedaunan itu perlahan mulai berubah menjadi segar kembali secara luar biasa. Ketika angin bertiup, aroma rumput dan buah yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh kolam.